Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Safitri Yuliana, NPM 2019-215-00051, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan beberapa pemahaman menurut saya terkait materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Asap dalam mata kuliah akhlak dan etika. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu terkait pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika dalam beragama, berbangsa dan bernegara menurut Islam, serta pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Poin pertama tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kata akhlak secara bahasa versal dari bahasa Arab, al-khuluq, yang artinya perangrai, tabiat, budi pekerti, dan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, kata akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti dari seseorang yang berasal dari sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah, khususnya dalam Islam, akhlak yaitu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang telah melekat pada dirinya. Kata akhlak disebutkan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Telah disebutkan pengertian akhlak dalam Islam. Begitu tinggi kedudukan akhlak dalam Islam. Berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam riwayat nantinya ketika hari akhir atau hari kiamat, orang tersebut akan memiliki timbangan paling berat untuk akhlak terpujinya. Yang kedua yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tentu saja Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Selanjutnya, keutamaan dari memiliki akhlak terpuji yaitu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Selanjutnya yaitu dijamin masuk surga insya Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW akan menjamin siapapun yang memiliki akhlak mulia untuk masuk surga. Selanjutnya poin kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Setiap orang muslim harus memiliki sifat terpuji, yaitu sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam belajar. Adab ketika belajar dalam Islam, yaitu yang pertama, luruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum memulai belajar, kita sebaiknya berdoa, menyimak dengan hikmat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru, serta meminta izin ketika hendak ingin keluar, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan, menghormati guru, menghormati pengorbanan guru, sopan santun kepada guru, disiplin ketika sedang belajar, belajar secara terus-menerus dan teratur. Terakhir yaitu mengakhiri belajar dengan menutupnya dengan bacaan doa sesudah belajar. Selain adab-adab belajar dalam Islam yang tadi sudah saya sebutkan, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk hafal doa sebelum dan sesudah belajar. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita ketika kita sedang menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mana sih doa sebelum belajar? Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah
Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarkanlah pada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji hanya milik Allah pada setiap saat. Amin. Poin ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Etika beragama dalam Islam yaitu salah satunya toleransi. Toleransi dalam beragama, toleransi ras, suku, dan negara. Menurut pemahaman yang saya dapatkan dalam mata kuliah akhlak dan etika, etika dalam beragama salah satunya yaitu toleransi. Toleransi yaitu menghargai hak setiap individu dalam beragama, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara, yaitu salah satunya menegakkan keadilan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, serta menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu pengertian musyawarah dan etika dalam berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah sendiri memiliki arti bertukar pikiran, pendapat atas segala suatu masalah yang ada untuk memecahkan masalah tersebut. Musyawarah dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang ada. Kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan demi kebersamaan dan kemaslahatan umat, agar tidak terjadinya pecah belah antara satu sama lain. Misal, dalam rapat RT, ketika kita hendak mengambil keputusan, seorang RT tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, karena seorang RT harus memusyawarahkan apapun masalah tentang desa kepada warganya. Jawaban atau pendapat yang paling terbaik nantinya akan diambil untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Tentunya yang disetujui oleh semua warga yang ada dalam sebuah rapat tersebut. Demokrasi dan juga musyawarah sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, demokrasi dan musyawarah begitu penting. Pentingnya demokrasi dan juga musyawarah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip utama demokrasi dan juga musyawarah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38 berbicara tentang musyawarah. Asyura ayat 15 berbicara tentang keadilan. Surat Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang persamaan. An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Quran surat Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan dalam mengkritik. Akhir yaitu An-Nisa ayat 59 dan 83 dan Asyura ayat 38 berbicara tentang kebebasan dalam berpendapat. Baik, terima kasih. Itulah beberapa hal yang saya pahami selama 1 semester ini dalam mata kuliah akhlak dan etika. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.